bangun malam. Penggunaan reliever itu paling banyak seminggu 2 kali. Aktivitas limitasi aktivitas karena asma itu hampir enggak. Nah kalau enggak semua, baguslah kita well control. Kalau mesti ada 1-2, pathway control. Sementara kalau ada 3 sampai 4 ini, kita katakan uncontrol. Ya. Kemudian ada lagi yang sudah terkenal adalah asma control test. Ini juga dinilai dalam keadaan 4 minggu, ya, dan 4 minggu. Apakah Anda terganggu, misalnya baik sekolah maupun pekerjaan? Kalau tidak terganggu, skornya 5. Kemudian dalam 4 minggu terakhir, apakah Anda punya sesak nafas? Kalau sesak nafas skornya 5. Paling sesak nafas skor 1. Baginya ya, bangun malam ya, kita lihat kalau tidak ada 5. Kemudian kalau 4 minggu terakhir Anda suka menggunakan inhaler ya, 1 kali seminggu atau kadang-kadang hampir tiap hari atau sehari bisa 3-4 kali atau bahkan tidak. Yang paling bagus adalah 5. Menurut penilaian Anda, apakah asma Anda dalam keadaan baik-baik atau terkontrol? Kalau dia baik sekali, dia tekan 5. Nilai yang terbaik adalah 25. Jadi asma ini sangat terkontrol. Yang sedang-sedang, yang targetnya biasanya kita antara 20-24. Sementara kalau skor di bawah 20, kita katakan tidak terkontrol. Ya. Jadi kita sudah lebih punya patokan. Kita mau sampai target berapa kita mengobatin asma. Ya. Apakah di bawah 20 itu tidak terkontrol. Kalau tidak terkontrol, maka Anda harus mencoba pengobatan. Kalau tidak berhasil, Anda harus menghubungi dokter Anda. Nah, apa kaitannya? Kalau nilai ACT itu rendah, ini kemungkinan berhubungan dengan risiko ekserbasi yang lebih tinggi. Ya, di sini kalau Anda nilainya rendah, maka terjadi ekserbasi. Makin kita lihat di sini antara 15 makin tinggi nilai ACT, kemungkinan ekserbasi makin rendah. Jadi usahakan Anda mulai nilai ACT yang tinggi, artinya asma terkontrol, maka kemungkinan terjadi ekserbasi kecil. Ya. Demikian pula nilai ACT Anda berhubungan risiko kunjungan ke rumah sakit. Kita kunjungin ke rumah sakit kalau kita ke IGD atau tidak teratasi, kita terjadi pada nilai ACT yang rendah. Oleh karena itu, kita bisa lihat di sini, ya, nilai yang rendah, kemungkinan ke rumah sakit, ke IGD, ya, makin tinggi nilai kita, ya, maka kemungkinan ke IGD itu makin kecil, ya. Biaya juga demikian, makin rendah ACT kita, biaya makin tinggi. Kenapa? Biaya tinggi ini karena pemakaian obat, terutama waktu kunjungan ke IGD, terutama kalau kita sampai dirawat, ya, apalagi meninggal tidak terduga biayanya. Ya. Jadi usahakan kita mengobati asma, usahakan nilai asma kontrol yang tertinggi. ACT yang tinggi kita lihat di sini sampai 25, maka akan dapat kualitas hidup yang lebih baik. Ya, ini nilai kualitas hidupnya. Skornya 7, maka makin tinggi ACT kita, kualitas hidup makin baik. Makin rendah ACT kita, maka kualitas hidup kita makin rendah. Ya. Gimana caranya kita bisa mencapai asma kontrol? Ya. Pendekatannya adalah current control dan future risk. Current adalah saat ini, di mana keadaan pasien, gejala-gejalanya tadi, gejala siang, gejala-gejala malam, bangun tidur terganggu, mengganggu kualitas kerja, ya, pemakaian aktivitas ini, kemudian pemakaian agonis beta 2, kemudian parunya menjadi jelek. Future risk. Future risk adalah masa depan. Jadi, usahakan jangan sampai terjadi ekserbasi. Ya. Usahakan terjadi gangguan atau penurunan fungsi paru. Tidak mendapatkan efek samping. Kita bisa mendapatkan baik, tapi penggunaan steroid yang berkepanjangan yang oral, ya, sistemik steroid banyak sehingga terjadi efek samping.
juga kalau kita stabil, ya skornya baik, terjadi instabilitas yang kurang. Jadinya kalau skornya bagus, tidak terjadi itu perburukan ini. Ini yang diusahakan. Jadi ada current control dan future risk. Nah, ini yang dikeluarkan jurnal 2019. Ya, keluhan asma adalah kadang-kadang dia terjadi sekali-sekali. Ini lebih sering, lebih dari seminggu 2 kali. Kemudian hampir tiap hari, ya. Kita lihat derajatnya dari step 3 yang ringan sampai step 4 yang step 5 yang baik. Di sini, ya, kita lihat ini pemakaiannya adalah yang sekarang dianjurkan adalah needed low dose inhaled steroid plus formoterol. Karena apa? Ini adalah antiinflamasi, karena setiap kali orang sesak napas asma adalah terjadi inflamasi juga. Maka kombinasi inhaled steroid dan formoterol itu adalah long acting beta agonis, tetapi punya efek short action, artinya dalam waktu segera seperti halnya juga agonis beta 2 yang sahabat, short acting beta agonis itu efeknya sama, sehingga dianjurkan yang mengobati sesaknya juga kasih inhaled steroid. Alternatif yang lain adalah low dose inhaled steroid plus sahabat. Ini lebih diutamakan. Bagaimana dengan step 2 yang lebih sedikit lebih rendah, itu menganjurkan daily low dose inhaled steroid or needed. Kapan-kapan kalau diperlukan low dose inhaled steroid formoterol. Selanjutnya lagi low dose inhaled steroid plus LABA. Ini dosis yang lebih besar lagi. Ini dosis lebih besar plus oral steroid plus anti IgE dan sebagainya. Tetapi sehari-hari kalau ada sesak ini dianjurkan low dose inhaled steroid plus formoterol. Ya. Baik. Kita akan fokus di step 1 sudah ini, step 2 kita lihat yang mild asma, ini mild asma, daily low dose inhaled steroid or needed low dose inhaled steroid plus formoterol. Ini adalah penelitian sigma 1 dan sigma 1 dikerjakan oleh Dr. Paul Bourne di Kanada, ya. Misi juga nih New England Journal of 2018, ya, membandingkan kalau kita memberikan budesonide formoterol kalau diperlukan, sementara budesonide kalau perlukan SABA. Ternyata memang kelihatannya secara gambar lebih bagus, tapi kita lihat tidak ada perbedaan bermakna antara penggunaan inhaled steroid yang teratur dan budesonide formoterol kalau perlu. Demikian pula penelitian daripada Bateman, ya. Kita lihat di sini budesonide formoterol dan regular budesonide SABA kalau diperlukan, ya, dan kasusnya juga cukup banyak, 2000 lebih, ya. Ternyata di sini juga tidak menunjukkan perbedaan dalam hal terjadinya severe exacerbation. Ini juga severe exacerbation, ya. Jadi ini masih bisa dibandingkan budesonide formoterol yang kalau hanya diperlukan, plus yang regular steroid kadang-kadang diperlukan sampah, keduanya tidak berbeda bermakna dalam hal exacerbasi berat. Ya. Bagaimana dengan tingkat kontrol? Tingkat kontrol, ya, kalau kita bisa mengenai kontrol, well control, kita lihat di sini, ya, terbutalin adalah agonis beta 2, SABA, ya. Ini adalah budesonide formoterol kalau diperlukan saja, ya, atau yang memberikan teratur budesonide, ya. Kalau tadi severe exacerbation-nya tidak bermakna, maka tingkat kontrol lebih baik atau inhaled steroid maintenance yang teratur, ya, selama 1 tahun. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat, jadi artinya maintenance inhaled steroid itu adalah lebih baik, ya, daripada kalau sekali-kali diperlukan. Ada penelitian besar meliputkan lebih dari 3.400 kasus. Ini adalah goal optimal asma terapi, asma kontrol, asma yang berat yang menggunakan lebih dari 500 sampai 1.000 mikrogram glucometazole, kemudian yang sedang, dan pasien yang tidak pernah menggunakan steroid. Di mix, ya, di run period, ya, jumlahnya 3.400 uncontrolled asma pasien, ya, semuanya uncontrolled, kemudian diberikan
salmeterol fluticasone propiona, salmeterol dan fluticasone yang rendah. Bagaimana hasilnya setelah 1 tahun? Kita lihat di sini, ya. Penilaian 2 minggu belum bisa dinilai. Pada minggu ke-7 kita lihat di sini, ya, fluticasone lebih rendah dalam hal mencapai tingkat kontrol. Bismillah. Pada slide berikutnya kita bisa lihat setelah mendekati 1 tahun, ternyata ya fluticasone ya saja, salmeterol plus fluticasone itu salmeterol fluticasone lebih cepat mencapai tingkat kontrol ya dalam waktu 21 minggu. Sementara yang minggu ke-44 di sini juga tetap konsisten ya, ini lebih baik ya salmeterol fluticasone dibanding fluticasone saja. Nah, di sini kita bisa lihat orang salmeterol fluticasone untuk mencapai tingkat kontrol, total kontrol, steroidnya ternyata lebih rendah dibanding dengan fluticasone saja. Ini adalah fluticasone plus salmeterol. Kita lihat di sini high dose kita setara high dose itu 500 ya. Kita lihat sini ya. Di sini hanya diperlukan hanya separuhnya. Jadi kita lihat salmeterol itu mengurangi pemakaian steroid untuk mendapatkan tingkat kontrol. Akhirnya pada 1 tahun, maka selain tingkat kontrolnya juga jadi lebih baik, tapi HbA1c sebagai charge sekitar 72% salmeterol akan mencapai tingkat kontrol. Memang tidak semua pasien bisa dikontrol dengan baik, ada faktor lain yang tertentu yang menyebabkan dia ya antara inhale steroid dan laba untuk mencapai tingkat kontrol. Ini adalah penelitian daripada Kuna ya, tahun 2007 ya, ingin membandingkan bagaimana kita salmeterol fluticasone 125 2 inhalasi artinya 250 plus terbutalin adalah short acting beta agonis 1001 kasus lebih. Ini adalah budesonide formoterol ya. 1 inhalasi, ini udah 400, ini 250 ya. Kemudian budesonide formoterol 200, 1 inhalasi plus reliever. Artinya ini sama karena ini bisa dipakai untuk reliever ya. Ini ada 1100 kasus. Hasilnya adalah, nah kita lihat di sini ya. Daytime symptoms ya. Symptom free days ternyata ya ini bagaimana ya ini? Ini sorry bentar ya, kita lihat DT symptom of free days itu secara statistik tidak bermakna ya. Kemudian pemakaian obat-obat tresio penolong ya, salbutamol atau terbutalin ya, pemakaiannya lebih rendah meskipun ini juga tidak bermakna, tapi cenderung jauh lebih rendah dibanding dengan budesonide formoterol. Kemudian ya kita lihat yang lain-lain free days ya, kita ini fungsi paru tidak bermakna. Nah ini yang tandai sedikit lebih tinggi pada ada. Hal ini karena pada fluticasone formoterol budesonide diperkenakan memberikan inhalasi melebihi karena kala terjadi 5 atau 10 hari sebelum terjadi sesak, makanya resikonya eksaserbasinya akan lebih rendah. Kalau kita mencapai ini stabilitas. Kalau kita mencapai total kontrol, jadi usahakan pasien itu sampai total kontrol. Maka kemungkinan untuk dapat total kontrol itu lebih rendah ya. Apalagi sampai terjadi not well control ya, kemungkinannya kecil. Apalagi sampai terjadi eksaserbasi mungkin, tetapi kecil kemungkinannya. Jadi usahakan setiap pasien mencapai total kontrol supaya tidak terjadi eksaserbasi apalagi not well control ya.
kita hanya mencapai well control, nilai skor 20-24, ya, kita lihat di sini juga not well control itu 11, lebih tinggi tentu saja. Not well control exacerbasi juga, ya lumayan lebih kecil, tapi bisa kalau diusahakan dengan baik, sebagian bisa mencapai total control. Ya. Nah, bagaimana COVID? Tadi dokter Nick kan juga bicara mengenai COVID karena memang lagi pandemi kita ini, ya. Pasti akan mempengaruhi semua penyakit, mulai dari A sampai Z, termasuk yang asma. Ini ada yang dikeluarkan oleh WHO. Kalau Anda pasien asma, kemudian ada pandemi COVID, apa yang harus kita lakukan? Advise patient with asthma to continue taking their medicine. Artinya, asthma medication itu harus diteruskan seperti biasa. Karena kita menyetop, steroid bisa menyebabkan asma menjadi buruk. Ya. Untuk lah dari bantuan CGNA 2020 report more information about treatment option for asthma action plan. Hindari pemakaian nebulizer sebisa mungkin karena nebulizer meningkatkan penyebaran virus kepada pasien yang lain ataupun petugas kesehatan. Ya. Pressure method inhaler menggunakan spacer dengan mouthpiece atau tightly fitting mask if required. Ya. Jadi nebulizer sebaiknya dihindari. Kalaupun dihindari, kalaupun mesti dilakukan, harus diulang terpisah dengan petugas kesehatan menggunakan APD, mask sampai lengkap, ya. Karena ini menggunakan virus, kita tidak tahu pasien asma ini mengandung virus atau tidak. Ya. Atau kalau Anda di rumah, Anda gunakan di garasi atau di teras, di mana ruangan terbuka. Sebagai kesimpulan, prevalensi asma yang tidak kontrol di masyarakat masih cukup tinggi. Untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kontrol asma, perlu kerjasama dokter dan pasien. Sampai sejauh ini,